Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Al-an ana absensi terlebih dahulu. Kullukum hadiruna. Hadiruna. Alhamdulillah, nahnu hadiruna. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas materi mengenai fiil. Ma makna fiil? Fiil adalah kata kerja. Oke, fiil ialah kata kerja. Untuk minggu ini, sebelum kita masuk kepada materi, kakak akan menjelaskan apa tujuan pada pembelajaran pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini ialah kalian memahami dengan betul apa itu bahasa Arab. Ya, bagaimana pengucapannya, bagaimana penerapannya, dan kalian dapat memahami materi isim alam pada pagi hari ini. Baik. Berarti pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai isim alam. Isim alam. Ada yang sudah tahu apa itu isim alam? Belum. Oke, kita akan belajar isim alam. Isim alam ialah sebuah kata atau sebuah isim yang menunjukkan nama, baik itu nama benda, ya. Bisa nama, ada nama apa lagi? Orang. Apalagi? Hewan. Tumbuhan. Ada nama tempat. Nah, semua itu menunjukkan isim alam. Yang dimana dari pengertian isim alam ialah kata yang menunjukkan nama. Oke, sebelum kita masuk ke situ, bisa ada yang sebutkan contoh dari isim alamnya benda. Apa coba benda? Nggak jauh-jauh deh yang ada di kelas. Meja. Oke. Apa bahasa Arabnya meja? Meja. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau pulpen? Kolamun. Kalau itu pensil. Kalau pulpen, kolamu, rosos. Oke. Kalau orang? Nama kalian bisa masuk kepada isim alam yang pada sisi orang. Hewan, banyak sekali hewan. Gajah. Terus apa lagi? Jerapah. Bebek. Ya, banyak nih hewan semua. Oke, tumbuhan. Apa tumbuhan? Pohon mangga boleh, yang lain-lain juga boleh. Tempat. Masjid. Tempat sekolah boleh. Apa bahasa Arabnya sekolah? Madrasatun. Kalau masjid? Masjidun. Oke. Ada pembagian isim alam. Ini kita hapus. Kita masuk kepada pembagian isim alam. Yang pertama ada isim alam kunyah. Ini alam lakob.
Jadi alam isim. Alam isim. Oke. Yang pertama kita akan mempelajari tentang alam kunyah. Bacanya kunyah. Nah, kunyah ini isim yang menerangkan sesuatu yang didahului oleh kalimat bintun. Oke, alam kunyah ini menerangkan sesuatu yang didahului oleh kalimat abun, kalimat umun, ibnu, atau bintun. Oke, contoh kalimat abun. Abu. Ada yang pernah dengar nama sahabat Rasulullah yang didahului oleh kalimat abu? Abu Bakar. Oke, Abu Bakar. Nah, di situ kenapa didahului oleh Abu yang artinya bapak? Bakrun bukan berarti dibakar. Oke? Jadi bakrun di situ berarti apa ya? Ada makna penjelasannya bakrun itu. Ada sejarahnya kenapa Abu Bakar bisa disebut Abu Bakar. Nah, di sini abun boleh Abu Bakar. Umun. Siapa yang disebut dengan umul? Ada nih biasanya. Anaknya Nabi ada berapa? 7. Coba kita nyanyikan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Nah, tadi ada tuh Ummu apa? Ummu Kulsum. Ummu ya didahului oleh Ummu. Kalau Ibnu ada nih sahabat atau para ahli ilmu terdahulu yang disebut dengan Ibnu. Boleh Ibnu Sabil, Ibnu Qayyim. Terus apa lagi ya? Nah, dan seterusnya. Kalau bintun bisa disematkan kepada anak perempuan. Kalau ibnul, kenapa disebut ibnu? Karena dia maknanya adalah anak laki-laki. Anak laki-laki siapa? Nah, kalau ini menerangkan tentang anaknya. Misalkan bapaknya namanya Taufik. Nah, disebutlah nama anaknya sebenarnya siapa? Misalkan nama anaknya sebenarnya adalah Banu, tapi dia disebutnya Ibnul Taufik. Kenapa? Karena ia merupakan anak laki-laki dari bapak Taufik. Begitupun dengan Abu, yang tadinya nama bapaknya Taufik, nama anaknya Banu, tapi disebutnya tidak Abu Taufik, tapi Abu Banu. Jadi disematkan untuk orang tuanya atau anak kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya ada alam lakob. Alam lakob ini menerangkan atau menunjukkan sifat atau gelar untuk seseorang. Gelar. Nih, alam lakob ini gelar seseorang. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar Abu Bakar mendapat gelar apa ya? As-Siddiq. Betul. As-Siddiq merupakan gelar atau lakob untuk Abu Bakar. As-Siddiq artinya yang mempercayai. Kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Karena beliaulah orang yang pertama membenarkan terjadinya kejadian Isra wal Mi'raj. Yang lain belum pada percaya. Kenapa? Kalau dari akal pikiran manusia itu mustahil terjadi. Masa perjalanan dari bumi sampai ke langit ke-7 ke Ars hanya dalam 1 malam. Kita yang dari sini ke Bandung aja bisa sehari semalam.
Ya, itu di luar pikiran kita. Tapi Abu Bakar tanpa pikir panjang ketika Nabi mengucapkan itu, dia membenarkannya. Makanya As-Siddiq digelarkan kepada Abu Bakar. Ada lagi selain As-Siddiq, khalifah lainnya lagi yang mendapat gelar Ulul Azmi, merupakan nabi-nabi yang mendapatkan kepercayaan lebih, atau memang orang-orang yang nabi-nabi yang mendapatkan cobaan yang lebih besar. Ya. Selanjutnya ada Umar bin Khattab, mendapat gelar apa ya? Al apa ya? Al-Amin, gelar untuk Nabi Muhammad, boleh. Al-Amin artinya terpercaya. Kenapa Nabi mendapat gelar Al-Amin? Karena pada saat perdagangan Nabi selalu mengatakan kejujuran, bahwa memang kalau barangnya ada yang cacat atau robek, itu Nabi ngomong bicara, barang ini sebenarnya ada cacat di sini. Misalkan kancingnya copot, Nabi jujur. Makanya perdagangan Nabi itu berjalan dengan baik, dan ketika pulang membawa hasil yang banyak. Ada gelar Al-Faruq. Nah, Al-Faruq itu gelar untuk Umar bin Khattab, artinya pembeda. Pada zaman itu Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat tegas. Kalau Abu Bakar lemah lembut. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada isim alam. Ya, apakah isim alam itu? Nah, isim alam ini nggak masuk ke kunyah, nggak masuk ke lakob. Berarti bukan Abun, bukan As-Siddiq, bukan yang lainnya. Yang masuknya yang mana nih? Yang tadi sudah kita sebutkan. Nama, benda, tempat, dan lain. Contohnya apa? Nama kalian bisa disebutkan. Itu sudah masuk alam isim. Nama benda. Oke, pensil boleh, yang lainnya boleh. Itu masuk kepada alam isim. Oke, setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, sudah selesai nih, materinya hanya 3. Insya Allah kalian bisa semua. Kita ulangi terlebih dahulu. Ma makna ismul alam? Isim alam adalah isim yang menunjukkan nama, baik itu tempat, benda, ataupun gelar, ataupun orang, punya. Ya. Oke. Selanjutnya isim alam terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alam apa? Alam kunyah. Yang kedua ada alam lakob. Yang ketiga alam isim. Oke. Sebelumnya, Kakak mau sampaikan, kenapa sih kita harus mempelajari bahasa asing? Terutama bahasa Arab ini. Ada yang bisa jawab? Nah, ada pepatah Arab mengatakan yang artinya sebagai berikut. Bahasa suatu kaum itu harus dimengerti. Kenapa? Karena celakalah orang yang tidak memahami bahasa suatu kaum. Ya, jadi kalau kita nggak ngerti bahasanya, misalkan deh dari orang Betawi ke Sunda, yang bahasanya sudah beda, segitu masih di negara sendiri, hanya beda daerah. Yang tadinya Betawi ngomongnya cablak, jadi ke Sunda yang lembut, dan bahasanya pun berbeda. Kita permisi, dia apa kalau bahasa Sundanya? Punten. Ntar kalau kita nggak tahu, misalkan permisi Bu, yang lain nggak tahu. Iya, dijawabnya misalkan ibu-ibunya nggak tahu permisi itu apa ya. Ini ceritanya ibu-ibu yang nggak pernah keluar dari daerahnya, diem aja di Bogor. Jadi nggak paham apa itu terima kasih, apa itu permisi, taunya nuhun mangga. Nah, gimana tuh? Ntar kita bilang terima kasih, udah gitu orang Betawi kalau ngomong tinggi, terima kasih Bu, misalkan gitu. Dianya sewot juga dong, padahal itu mengucapkan terima kasih. Jadi bahasa
yang kalian dapat dari internet, sosial media jangan dulu. Kita belajar menyanyikan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Silakan. Nanti. Oke, di open. Boleh ke belakang.